Shalom, senang sekali berjumpa dengan Anda kembali walaupun melalui online, tapi kehadiran Tuhan itu tetap ada. Saya percaya engkau menjalani kehidupan sehari-hari ini dengan penuh semangat karena pengharapan kita kepada Yesus seperti sauh yang kuat dalam jiwa kita. Baik, kita akan berdoa sebelum kita lebih dalam lagi merenungkan tentang puas karena kebaikannya. Tema daripada khotbah minggu ini bersama-sama dengan sehati. Terima kasih Bapa Surgawi untuk anugerah-Mu, kami bisa bersekutu kembali menerima kebenaran firman-Mu, dan kami bersuka cita untuk menerima, mencerna, dan bahkan kami akan hidup di dalamnya, tinggal di dalamnya. Walaupun kami mengikuti firman-Mu ini melalui online, tapi kehadiran-Mu tak bisa dibatasi oleh apapun, sehingga kami tetap ada dalam hadirat-Mu, dalam kasih-Mu, dalam urapan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kasih Allah memang luar biasa. Kita tidak bisa untuk mendeteksi kasih Allah sedalam apa, sepanjang apa, selebar apa, setinggi apa. Yang harus kita tahu bahwa kasih Allah itu tidak ada batasnya. Kasih yang sempurna. Dan justru kita ditetapkan karena percaya kepada penebusan Yesus untuk tinggal di dalam kasih itu. Dan ketika kita tinggal dalam kasih Allah seperti itu, berarti kita mengenal Dia. Kita tinggal di dalam Dia. Nah, kalau sekarang engkau masih menyimpan pahit hati, sakit hati, bahkan dendam, amarah, kesalahan orang lain, atau hal-hal emosi negatif yang lain di dalam jiwamu, itu berarti engkau sedang keluar daripada kasih Allah. Dan mengapa Anda bisa keluar dari kasih Allah? Karena engkau tidak tinggal di dalam Allah. Dan untuk tinggal di dalam Allah, tinggallah kepada firman-Nya. Firman-Nya yang ajaib, firman-Nya yang berkata-kata, bercerita, menyampaikan kebenaran dengan penuh kuasa tentang kasih Allah yang luar biasa. Tinggallah di situ. Dan sekarang kita akan membaca dari firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih Allah itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itulah tandanya. Kalau kita bilang orang Kristen tapi orang Kristen mengenal Allah, kita akan tinggal dalam kasih Allah itu. Dan buahnya kita saling mengasihi. Kasih yang tanpa syarat. Dan justru kasih yang tanpa syarat, karena kasih ini berasal dari Allah, adalah kasih yang punya kuasa. Segala yang buruk bisa dihapus, bisa ditiadakan, bisa diselesaikan oleh karena kasih Allah. Kasih Allah yang ada dalam diri kita. Jadi jangan pelihara ketika engkau merasa dilukai. Bahkan engkau menyimpan luka itu sampai bertahun-tahun. Jangan diizinkan ketika engkau mulai iri hati kepada orang lain. Ketika engkau mulai berpandangan negatif kepada orang lain. Ketika engkau mulai curiga. Ketika engkau mulai khawatir. Ketika engkau mulai membenci orang lain. Jangan biarkan itu. Izinkan Roh Kudus yang merambah seluruh hidup kita, menguasai kita seperti air yang menutup lautan. Nah, kasih itu memang seperti air yang terus akan mengalir dari Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus, dan dari kita akan mengalir kasih Allah itu kepada dunia, kepada orang lain. Bukan berarti di sini kita mengasihi dunia, tapi dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan, yang penuh dengan kebusukan, dan dunia yang dalam kegelapan itu bisa kita jadikan terang, dan dunia itu bisa kita bawa kepada kehidupan yang kekal. Ketika apa? Ketika kita menjalankan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih yang punya kuasa yang luar biasa. Itu sebabnya mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Wow, keren, luar biasa, tapi sekaligus mengerikan buat kita. Karena apa? Kalau kita tidak mengasihi, kita tetap di dalam maut.
pada keinginan dan rencana Allah Bapa untuk kita melalui penebusan Yesus Kristus, supaya kita dipindahkan dari kehidupan di dalam maut sekarang ke dalam hidup. Tapi kita mengeraskan hati, kita membangkang, kita bandel dengan kita hidup di luar kasih Allah. Ada kebencian, ada sakit hati, pahit hati, dendam, amarah kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan. Nah, akibatnya dikatakan di sini kita tidak hidup dalam kasih. Itu sebabnya jadi akhirnya kita tetap di dalam maut. Jadi kasih ini memegang peranan kita. Tinggal pilih, cus, kita mau dipindahkan dari maut ke dalam hidup, atau kita mau tetap tinggal di dalam maut. Maaf kalau saya jelas saya akan milih yang pertama. Dari maut kehidupan manusia lama saya sekarang dipindahkan ke dalam hidup. Dengan cara apa? Saya lebih memberikan keleluasaan untuk kasih Allah dalam Yesus Kristus sempurna bekerja di dalam saya, sehingga saya dibebaskan dari hambatan, belenggu, ikatan, dan roh-roh kotor, roh-roh dari emosi tadi yang negatif. Saya katakan roh-roh yang kotor yang membuat saya tetap terjerumus ke dalam maut. No way. Saya mau ke dalam hidup. Dan saya percaya Anda semuanya juga akan menikmati hidup dalam Kristus Yesus yang luar biasa dan kelimpahan kasih karunia dan anugerahnya, sehingga Anda seperti saya mengambil keputusan yang tepat, hidup dalam kasih Allah, dan kita sekarang tinggal di dalam kehidupan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa Jumat depan di bulan Februari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.